Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridhaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus Masjid Al-Firdaus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita yang hadir bersama kita pada subuh ini yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Firdaus yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita mulai kita sempurnakan rangkaian ibadah kita, mulai dari kita bangun di tengah malam tadi sampai pada akhirnya, pada puncaknya kita sholat subuh berjamaah, dan sejenak kita duduk di masjid untuk menikmati dinginnya, sejuknya subuh kita pagi ini, sambil membahas beberapa hal terkait dengan ajaran agama kita. Insyaallah kita berharap rangkaian-rangkaian ibadah kita itu ada nilai di sisi Allah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali seperti biasa pagi kita dengan doa menyambut pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti, bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk pagi ini patang sampai di mana baru Bu? Terkena doh wudu, sampai wudu. Nah, selesai wudu itu baru level 1. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan sholat kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sihhatul wudu, sempurnakan wudunya. Pertama. Yang kedua, untuk menyempurnakan sholat kita, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah tamamul arkan wasyurut, menyempurnakan rukun dan syaratnya. Menyempurnakan rukun dan syaratnya. Rukun sholat, cuman ngulang-ulang saya Bu. Rukun sholat berapa Bu? Hah? Kurang meyakinkan jawabannya. 3 baleh. Mungkin Bapak Ibu masih tak kena dulu waktu mengaji di surau pakai suluh karambi ya. Lah pakai suluh karambi dulu. Nah, pakai suluh karambi kan supaya tarang jalan kan. Nah, do listrik waktu itu tuh do. Nah, pergi ke surau kaja-kaja tuh berlari-lari tuh, kalau lah malam pulangnya tuh tuh lah macam-macam tuh di jalan tuh kan. Nah, tiba di surau kalau hari Kamis tuh membaca buah sembayang namanya. Membaca rukun segala macam perukunan lah, nyanyikan tuh baramulo rukun sembayang itu yaitu 3 baleh pakaro yang patamu. Tuh nah itu mah. Jadi rukun sholat ada 13 dan kita akan coba lihat satu persatu Bapak Ibu. Dan kita akan bahas nanti, kalau perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan.
Jadi rukun sholat yang pertama niat. Nah, dalam hal niat ini, apakah ada masalah dalam hal niat, Bapak Ibu? Dalam hal niat sebenarnya tidak ada masalah, Bapak Ibu. Cuman ada beberapa hal, beberapa pendapat, keterangan dari para ulama kita terkait dengan niat ini. Kalau niat pada prinsipnya, Bapak Ibu, pada prinsipnya an-niyatu 'alal fuadi. Niat itu ada di dalam hati. Niat itu ada di dalam hati, dan ini sepakat para ulama. Dan Bapak Ibu, segala sesuatu ibadah yang tidak didasari dengan niat fahuwa raddun. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung pada niatnya. Niat itu hadis nomor 1 di kitab Fathul Bari bisyarhi Sahihil Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. 700 lebih hadis beliau yang hadis niat ada di urutan pertama. Saking apa? Saking pentingnya niat itu. Nah, jadi niat wajib di dalam ibadah. Kalau tidak ada niat, maka ibadah itu akan tertolak. Nah, an-niyatu 'alal fuadi. Niat itu di dalam hati. Cuman kadang-kadang ada pula lah niat kau dilafazkan. Namanya talaffuz bin niyat. Melafazkan niat. Apakah niat itu boleh dilafazkan atau tidak? Nah, ini yang jadi perdebatan, perselisihan. Maka keluarlah pendapat-pendapat ulama fikih. Kata Imam Malik, niat itu tidak perlu dilafazkan loh. Niat itu tidak perlu dilafazkan. Maka melafazkan niat itu makruh hukumnya. Makruh, Bapak Ibu. Awak baca usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Makruh hukumnya kata Imam Malik, mazhab Malikiyah. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, melafazkan niat itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, bahkan sunnah. Dan tidak ada masalah di situ. Kata Imam Ahmad bin Hambal, melafazkan niat itu perlu kalau kita ragu. Maka untuk meyakinkan hati kita bahwa salat yang kita kerjakan benar-benar salat subuh dan benar-benar 2 rakaat adaan, maka untuk meyakinkan fuad kita itu perlu kita sampaikan pesannya melalui lafaz kita, melalui lisan kita. Maka melafazkan niat sah-sah saja, kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi boleh kalau kita ucapkan niat untuk apa? Untuk menghilangkan keraguan-raguan. Untuk menghilangkan keraguan-raguan. Jadi kalau awak niat membaca nawaitul usolli, sengaja aku solat subuh 2 rakaat mengikut imam fardu atasku karena Allah Ta'ala, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, awak biasanya dilafazkan atau tidak, Pak Ibu? Dilafazkan. Silakan dilafazkan. Nah, yang kedua, boleh enggak awak bani pakai bahasa Indonesia? Boleh enggak, Bapak Ibu? Boleh. Apa dalilnya? Nah, kan sholat itu pakai bahasa Arab. Nah, Pak Bakok di niat itu kan masuk rukun sholat. Di niat awak pakai bahasa Indonesia. Oh, niat itu di dalam hati. Yang kalau dilafazkan, maka Allah mengetahui. Masya Allah. Bapak Ibu, ada di dalam hadis riwayat Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu muftatahun bituhur. Salat itu kuncinya ada di wudu. Makanya wudu kemarin kita sebut miftahus shalah. Al-wudu miftahus shalah, was shalah miftahul jannah. Salat itu kuncinya ada di wudu. Wat tahrimu bitakbir. Ditahrim dengan takbir. Ditahrim itu apa artinya? Diharamkan. Diharamkan untuk mengucapkan, melakukan sesuatu yang di luar bagian dari sholat, mulai dari takbir. Wat tahlilu bitaslim. Ditahlil nanti dengan salam.
Jadi tahallulnya kalau tiba di haji umroh, tahallulnya salam. Yang menghalalkannya nanti larangan-larangan itu ada di setelah kita salam. Nah, kalimat yang kedua, at-tahrimu bit-takbir, itulah yang menuntun, membolehkan untuk membaca niat dengan bahasa selain bahasa Arab. Bahasa sholat itu bahasa Arab. Bahasa sholat bahasa Arab. Jadi kalau seandainya di dalam sholat, mulai dari takbir Bapak Ibu, mulai dari takbir sampai salam, semuanya mesti berbahasa Arab. Kalau berdoa Pak Ustadz, kalau berdoa pakai bahasa Arab. Waktu sujud kita berdoa pakai bahasa Arab. Tidak tahu awak bahasa Arabnya Ustadz, awak minta anak, minta cucu, minta minantu segala macam, tidak tentu dia awak bahasa Arabnya maka tidak boleh dilafazkan. Nah, boleh dilafazkan. Jadi kalau awak sujud misalnya Bapak Ibu, sujud kita berdoa, ya Allah, agiahlah hamba minantu tigo, jadi langsung sekaligus misalnya kan. Maka tidak boleh dilafazkan, tidak boleh dilafazkan. Kalau terlafazkan batal sholat kita. Kalau terlafazkan. Karena apa? Karena sudah ditahrim dengan takbir tadi. Diharamkan mengucapkan sesuatu yang selain bahasa Arab. Kalau awak pandai bahasa Arab maka boleh, mau melafazkan boleh. Tapi kalau tidak bahasa Arab maka tidak boleh. Nah, kembali ke niat. Karena niat ada sebelum takbir, maka niat di luar ketentuan hadis ini. Maka bolehlah melafazkan niat kalau niat itu dengan berbahasa selain bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab bagaimana Ustaz? Lebih bagus lagi. Jadi bahasa Arab lebih bagus lagi. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala misalnya. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala misalnya. Kalau tidak pandai bahasa Arab Ustaz, maka boleh bacalah pakai bahasa jati. Sengaja aku solat subuh 2 rakaat mengikut imam fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kok santiang awak bahasa Jawa Pak Ustaz? Pakai bahasa Jawa tuh. Kok santiang bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris. Kok hebat bahasa Jepang? Pakai bahasa Jepang. Segala macam. Artinya apa? Kalau awak ingin berniat, ingin melafazkan niat dan melafazkannya itu dengan bahasa selain bahasa Arab, bolehkah? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dasarnya hadis tadi. Tapi kalaulah takbir, karena at-tahrimu bit takbir, maka setelah takbir tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Maka orang yang sholat pakai bahasa Indonesia, kan pernah dulu tuh Pak, ada beredar videonya kan, orang sholat pakai bahasa Indonesia, walaupun memang Allah Maha tahu segala macam, tetap sholatnya batal karena hadis ini. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, setelah niat, apa rukun sholat lagi Bapak Ibu? Apa lagi Bu? Yang pertama niat, dan kedua berarti enggak berulang-ulang, berarti pada mulanya dulu tuh. Yang kedua, rukun sholat berdiri bagi yang mampu, atau tagak berdiri batu, kan itu di bermulanya tuh, berdiri bagi yang mampu atau berdiri betul. Nah, kini masalahnya bagaimana berdiri yang betul di dalam sholat itu. Bagaimana berdiri yang betul di dalam sholat itu? Maka di dalam kitab 221 kesalahan dalam sholat, termasuklah kasus-kasus kesalahan ketika orang sholat itu di saat berdirinya. Dan yang paling fatal kesalahan yang terlakukan, yang paling sering kesalahan yang terlakukan oleh orang yang sholat itu di kaki Bapak Ibu. Kaki awak itu kan refleks tuh Pak Bu, refleksnya serong kan, serongnya yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri arahnya tuh serong. Maka seharusnya lurus dia. Seharusnya lurus. Kemana menghadapnya? Ke arah kiblat, ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Maka turunlah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 144, 145, 150. Fawalli wajhaka
syatral masjidil haram. Nah, wajah yang dimaksud di dalam ayat itu adalah bagian tampak depan dari anggota tubuh kita ini, mulai dari wajah, muka awak sampai ke bawah kaki awak, kesemuanya harus menghadap ke Masjidil Haram. Kalau seandainya awak kaki awak serong, maka tentu ndak ke Masjidil Haram larinya ledo. Tapi kan cuman seketek, paling 5 cm Ustaz. Ditampe awak iyo 5 cm. Tapi kalau ditarik garis lurus ke Makkah 9.000 kilo jaraknya. Kalau ditarik garis lurus tuh jauh jarak larinya tuh Pak Ibu. Jauh larinya. Maka kalau, mohon maaf Bapak Ibu, kalau berdiri itu yang paling ngaco di kaki ya Pak Ibu, di kaki. Ibu-ibu nggak bisa mencari. Bayangkan saya lah Bu. Bayangkan saya, di kaki itu Pak, kan biasanya wak serong tuh, maka diluruskan. Jadi jari jemari kaki kita itu lurus menghadap ke arah kiblat, lurus menghadap ke arah kiblat. Jadi kaki yang seharusnya bantu ikoko diluruskan, bantu iko, diluruskan. Sehingganya beko Bapak Ibu, kalau batamu kalau seandainya harus batamu kaki awak, jo kaki saudara awak, kata imamnya istau aqtadilu wa tarasu, lurus dan rapatkan kaki itu, kata imamnya. Maka kalau seandainya ingin batamu, yang batamu itu tuh punggung kaki kok, yang kaunya, yang batamu indah ujung-ujung jari. Tapi kalau seandainya kaki awak mencong, serongnya ke kiri dan ke kanan, yang ketemu nanti akan ujung-ujung jari kelingking kita aja yang ketemu tuh. Dan ke batamu. Seharusnya batamu tuh yang punggung kaki, yang batamu. Kalau harus batamu, kayak awak gili-gili Ustaz kalau batamu kaki sama kaki itu. Maka bolehlah berjarak, tidak bersentuhan, tapi tidak terlalu lebar, karena kata Rasulullah, jangan beri kesempatan setan ikut dalam sholatmu. Kalau setan ikut sholat, alhamdulillah. Tapi kalau ikut dalam sholat, itu yang jadi masalah kan? Itu yang jadi masalah. Nah itu, jadi kaki itu diluruskan Bapak Ibu, diluruskan kaki itu. Nah, kaki mulai dari kaki, bara jarak buka kaki itu selebar bahu. Selebar bahu. Ndak lo terlalu gadang, iko kawan awak kaja supaya berdempet kaki awak jinyo kan. Nyolariannya, gili-gilinya mungkin kan. Nah, ada nyolarian tuh wak kaja lo balik. Aduh tuh yang bantu itu tuh Bapak Ibu. Kalaulah nyolariannya paham selah wak lai. Berarti nyo ndak khusyuk, mungkin ndak tanang sholatnya kalau bersentuhan gili-gilinya mungkin Bapak Ibu. Maka ndak usahlah dipaksakan untuk bersentuhan dengan kawan di sebelah kita. Nggak usah dipaksakan. Nah itu kok mengangkang jadinya sholat wak Pak. Nah itu bahaya tuh, merusak jadinya nanti. Nah, selebar bahu. Kalau dulu Bapak Ibu, ambo waktu ketek-ketek diuku tuh. Diuku 2 kepal kata guru ngaji di surau dulu, 2 kepal tuh. Maka jarak kaki awak tuh 2 kepal. Kaki satu dengan kaki kiri dengan kaki kanan, 2 kepal. Nah, tapi dalam fikih itu, catatan fikih itu selebar bahu. Supaya apa? Nanti akan ketemu kaki sama kaki, siku sama siku juga akan ketemu. Dan hebatnya Bapak Ibu, kalau seandainya batamu badan awak bersentuhan kulit awak dengan kulit saudara awak, akan terasa akrabnya waktu itu. Akan terasa itu. Orang-orang yang salamu ko bacaka busu bebuyutan, kalau tapaso misalnya, tapaso harus tagak badake-dakean, mudah-mudahan sadarlah waktu itu. Mudah-mudahan sadarlah waktu itu hendaknya. Oke. Itu untuk kaki, itu kaki. Nah, yang kedua tangan. Telapak tangan ketika kita angkat bertakbir pun juga mesti menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Masjidil Haram dia. Maka kesalahan yang paling sering itu ketika telapak tangan itu tidak menghadap ke Masjidil Haram, bantu ikut. Allahu Akbar. Pernah tidak mencaliknya Pak Ibu? Pernah kan? Kalau ibu-ibu mungkin payah mencaliknya karena pakai telakung. Kalau apa-apa banyak tuh Allahu Akbar, bantu ikut nyiriangnya. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya telapak juga menghadap ke Masjidil Haram dia. Di saat nanti tahiyat menunjuk pandangan kita ke telunjuk kita. Nanti pas di telunjuk nanti kita akan bahas juga yang itu. Nah, itu untuk tangan juga menghadap ke Masjidil Haram.
Nah, masuklah yang ketiga, rukun ketiga. Apa rukun ketiga salat? Takbir. Bertakbir ditandai dengan mengangkat tangan. Maka ketika mengangkat tangan pun tangan menghadap ke Masjidil Haram. Sampai di mana batasan angkat tangan itu? Sampai kini ambo baru bertemu dalilnya dua, Bapak Ibu. Baru bertemu dalilnya dua. Yang pertama hadis riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir mengangkat tangan yuhazi ila udhunain, sampai batas telinga. Sampai batas telinga, sejajar dengan telinga. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Bukhari Muslim hazwa mankibain, sebatas bahu. Jadi yang pertama sebatas telinga, sejajar dengan telinga. Yang kedua sebatas bahu, sejajar dengan bahu, ujung jari kita itu. Nah, apakah dipisah laki-laki dan perempuan? Pada dasarnya tidak. Melihat keumuman hadis ini, pada dasarnya tidak. Boleh-boleh saja laki-laki sampai ke sini atau perempuan sampai ke atas. Cuman nanti akan dibatasi oleh para ulama. Kata para ulama, untuk yang perempuan cukup sampai di bahu saja. Untuk yang perempuan cukup sampai di bahu saja. Nah, sekarang masalahnya bagaimana membedakannya laki-laki dan perempuan. Laki-laki kalau memilih sampai ke telinga, oke. Tapi kalau yang memilih Bukhari Muslim sampai ke bahu, bagaimana membedakannya dengan perempuan? Kalau untuk laki-laki buka sedikit ketiaknya. Buka sedikit ketiaknya. Jadi Allahu Akbar, buka ketiak. Kalau yang perempuan tidak. Kalau yang perempuan yang bergerak itu hanya dari siku sampai ke ujung jari. Allahu Akbar, tanpa mengangkat ketiak. Mungkin ketiak ibu-ibu lebih masam dari laki-laki, enggak tahu ambo. Nah, jadi tanpa membuka ketiak untuk ibu-ibu. Apa gunanya? Supaya tidak terlalu membuka aurat kita. Itu untuk menjaga ibu sebenarnya, untuk menjaga ibu-ibu. Jadi untuk yang perempuan cukup yang bergerak itu dari siku sampai ke jari tangan. Dah, itu aja. Allahu Akbar. Kalau apa-apa Allahu Akbar. Buka ketiaknya. Nah, aduh juga orang yang mangke sampai di atas kepala. Allahu Akbar. Bayun ajun tuh. Oh, maaf. Allahu Akbar. Mungkin makin tinggi diangkat makin capek lo diampuni, enggak tahu ambo. Tapi yang mau sampai kini belum bertemu dalilnya oleh Bapak Ibu. Kalau ada yang mempraktekkan, nah mudah-mudahan beliau yang mempraktekkan ada dalilnya, sehingga kita beribadah itu punya dasar yang kuat itu. Tuh, jadi ada juga yang bantu orang tak berniat solat lah itu. Allahu Akbar. Kayak saya seketeknya Pak. Allahu Akbar. Bantu orang tak berniat sembahyang. Nah, kalau tak sembahyang dosa sana. Kalau tak berniat. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk tangan, mengangkat tangan, batasan angkat tangan. Nah, lalu kemudian setelah kita angkat, kita lipat. Sampai di mana batasan lipat tangan itu? Ada 3. Sampai di mana di batasannya? 3. Yang pertama, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Di sini. Jadi kalau sampai di siku saya batasnya boleh ya? Nih. Yang kedua, mempertemukan 2 pergelangan di sini. Tapi kan tidak perlu lo diukur, apa Ibu? Allahu Akbar lah pas salun, tidak perlu. Dia agak-agak saya kan, agak Allahu Akbar. Nah, ini mempertemukan 2 pergelangan. Yang ketiga, antara pergelangan dengan siku, sa'id namanya, sa'id di lengan, di lengan. Ini rusuh namanya, rusuh. Ini sa'id. Di sa'id ini di lengan. Nah, 3 batasannya Pak Ibu. Dan tidak ada yang sampai ke siku. Walaupun banyak orang yang mempraktekkan misalnya kan, walaupun banyak orang yang mempraktekkan sampai kini alunado batamu dan dalilnya yang sampai ke siku. Sadingin apu se nagari ko tetap tidak boleh sampai ke siku. Payawa misalnya ke alahan panjang, yang dari alahan panjang. Di situ kan banyak tuh manusia perkasa tuh, preman kain sarung. Jam 11 siang tuh menyandang kain sarung juga kan. Saking dinginnya tetap tidak sampai ke siku. Ambo 2008 balik Bapak Ibu pai umroh.
ketemu 7 derajat, lumayan tuh 7 derajat. Itu Oktober 2008 balik 7 derajat. Desember 2009 balik terakhir mau pergi umrah patang tuh, yang sebelum corona, Desember 2009 balik 5 derajat. Habis dingin loh 5 derajat Celcius. Lebih dingin lagi. Tapi ndak berani jo salat bantu ikah. Ndak berani loh. Karena apa? Karena memang Nabi tidak mempraktekkannya. Nah, jadi yang seperti ini. Tapi banyak orang nampak di awak, wallahu a'lam lah, orang itu kita tidak berani menyalahkan, mungkin inyo punya dalil. Nah, itu. Jadi batasan melipat tangan hanya 3. Pertama, di atas punggung tangan kiri. Yang kedua, mempertemukan 2 pergelangan. Yang ketiga, di lengan. Nah, caranya bagaimana? Cara meletakkan tangan untuk ibu-ibu ditaruh saja. Untuk ibu-ibu ditaruh saja. Terserah mau pakai yang mana, ditaruh saja. Nah, jadi beko apa gunanya kalau seandainya salah apa amo sholat beko jadi imam, ibu tinggal tokok selai. Nah, jadi tapuk tangannya menegur imam itu seperti ini, Bu. Ndak bertepuk pramuka di belakang tuh. Nah, imam salah. Nah, jangan. Jadi tepuknya itu begini. Tepuknya untuk menegur imam itu. Ya, Bu? Nah, itu untuk apa-apa, Bang? Untuk apa-apa melingkarkan kelingking dan jempol. Jadi yang pertama melingkarkan kelingking dan jempol. Misalnya, taruh di sini, Pak Ibu. 3 jari di atas, kelingking jempol dilingkar. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Dilingkarkan kelingking dan jempolnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memisahkan jempol dengan 4 jari seperti ini. Pisah tanpa mengangkat telunjuk. Nah, kan ada jo tuh yang mangke telunjuk tuh, entah dek dandam jo kawan sebalahnya, awas beko siap salat yo cenyo. Ndak tahu doh. Yang jale aduh nampak orang bantu koko, ndak ada. Jadi pisahkan jempol dengan 4 jarinya seperti ini. Nah, ini untuk laki-laki, untuk laki-laki. Untuk ibu-ibu ndak taruh aja. Oke, dan kemudian untuk ibu-ibu yang perlu juga diperhatikan, yang pakai talakuang itu kan awak di sikosenyo. Orang Indonesia, orang Melayu rata-rata. Indonesia, Malaysia, Singapura pakai talakuang tuh. Jadi Bapak Ibu seandainya besok kan umroh dibuka tuh, seandainya pai umroh, kalau seandainya tasase cari orang yang pakai talakuang pakai bahasa Indonesia jinyo taunya tuh mah. Tapi kalau orang Arabnya enggak ada yang pakai talakuang tuh. Orang Arab tuh sholatnya pakai baju biasa senyo. Ya, kalau ada orang-orang yang pakai talakuang, itu orang Melayu tuh, orang Indonesia, orang Singapura, orang Malaysia, itu rata-rata tuh. Nah, oke, jadi kalau pakai talakuang jangan dibawa dilipek talakuangnya. Nah, itu banyak tuh. Jadi Allahu Akbar. Bawa dilipek talakuangnya kan. Nah, kok ndak boleh karena itu akan membentuk tubuh nanti. Akan membentuk tubuhnya jadinya. Jadi kalau dilipek cukuplah yang dilipat itu tangan saja. Jadi talakuangnya jangan dilipek loh, jangan dibawa loh. Karena beko akan membentuk tubuh kita. Itu akan lebih menjaga aurat ibu-ibu. Ya, Bu? Oke. Itu untuk melipat tangan. Batasan lipat tangan, posisi lipat tangan. Di mana posisi lipatan tangan itu ada 6. Batasan angkat tangan 2, batasan lipat tangan 3, posisi lipatan tangan itu 6. Bersedekap 6. Di mana posisinya? Pertama alal fuadi, di atas fuad, jantung kita ini, sini. Jadi kok batamu orang yang salat bantu Allahu Akbar. Nah, itu boleh-boleh saja. Imam Syafi'i ini sebagian mazhab Syafi'i di sini Bapak Ibu. Sebagian mazhab Syafi'i di sini. Ini di alal fuadi. Ini yang pertama. Yang kedua alas sadr. Sadrun itu di sini. Di dada. Tapi dan tidak sampai ke bawah halaq. Kalau ini kan ada orang yang bantu bentuk mencakik liar jadi lah dulu bagaikan. Nah, tidak. Yang sadrun itu di sini dia. Kalau ini nih halaq namanya. Sadrun itu di sini. Jadi di sini posisi tangannya itu di dada. Kemudian yang ketiga baina sadrin wa surratin, antara dada dengan pusar. Berarti di sini. Ini yang ketiga. Yang keempat ala surrah.
di atas pusar. Yang keempat. Yang kelima, tahta surrah, di bawah pusar. Hanafi dan Hambali ini nih, di bawah pusar. Kayak Muhammad Al-Fatih, kakek buyutnya Erdogan, penguasa Turki ya. Penguasa Turki sekarang itu, kakek buyutnya sholat seperti ini nih. Penakluk Konstantinopel itu. Soalnya seperti ini. Bentuk orang pidato. Allahu Akbar. Nah, itu yang keberapa tuh Bapak Ibu? 5. Yang keenam, dilepaskan saja. Maliki nih, dilepaskan saja. Jadi 6. Yang pertama di dada, di jantung, alal fuadi. Yang kedua di dada. Yang ketiga antara dada dengan pusar, di perut, di sini. Yang keempat di pusar. Yang kelima di bawah pusar. Yang keenam dilepaskan saja. Jadi kok ada orang tagak lurui disuat di muka Ka'bah, jangan dibawa motanya. Itu awak saponya kiranya rukuk sudah itu tuh kan. Salat nih berarti itu mah. Salat itu. Ya. Ya, Bu. Saya pernah lihat orang sembahyang digeser ke kiri. Enggak lurus ke depan ini mas gimana kemarin itu enggak. Sering saya lihat kayak gitu. Di perut tapi nak, bukan di dada. Iya enggak, tapi sebelah kiri gitu dimerengkan enggak lurus kayak gitu. Iya. Iyo, diparui. Diparui di siku katanya. Iya, harusnya di sini, Bu. Harusnya di sini, di fuad, di jantung kita ini. Ya, jadi bukan di sini dia. Nah, ya banyak memang praktek-praktek seperti itu, Bapak Ibu. Banyak praktek-praktek seperti itu. Yo, mudah-mudahannya ada dalil itu sih, leh. Kalau awak salahan langsung, beko awak takut, walau orang disalah-salahan. Pokoknya kalau seandainya kita baca kitab-kitab yang mau sampaikan dulu itu, ada beberapa kitab yang mau sampaikan. Tidak ada satupun yang di sini nih. Tidak ada satupun yang di sini. Yang ini nih Imam Syafi'i, yang di dada ini nih Syekh Nasruddin Al-Albani nih, yang di dada ini Syekh Nasruddin Al-Albani, yang di sini nih Imam Syafi'i juga, yang di sini nih, yang di pusar, di atas pusar Imam Malik, yang di bawah pusar Imam Hanafi dan Hambali, yang dilepaskan saja juga bagian pendapat Imam Malik, mazhab Maliki. Ya, Bu? Oke, ada lagi? Labirangnya tuh kan? Labirangnya lah mah berarti itu mah. Jadi Bapak Ibu, ada 3 poin. Ada 3 poin. Yang pertama, niat. Niat tadi. Apakah niat itu dilafazkan atau tidak? Apakah boleh berniat itu dengan bahasa Arab atau tidak? Yang kedua, berdiri. Bagaimana berdiri yang benar? Karena ada memang bagian-bagian yang tanpa tersadari oleh kita, tanpa terperhatikan oleh kita, sehingga cara berdiri kita tidak sampai sesuai dengan tuntunan firman Allah surah Al-Baqarah 144, 145 dan 150 itu. Kemudian yang ketiga, mengangkat dan melipat tangan. Ada batasan angkat tangan, 2, batasan lipat tangan, 3, dan posisi lipatan tangan, 6. Nah, termasuk dengan melepaskan tadi. Dah, sampai di situ. Kalau donan kebatanyo, silahkan dulu. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang iya, Pak. Iya. Di mana sebaiknya jatuh atau dipasangnya itu atau takbir atau berbarengan dengan takbir. Iya, Pak. Sudah, oke. Jadi Bapak Ibu, kapan kita berniat itu? Kapan kita berniat? Nah, Imam Ahmad bin Hambal berniatnya itu sebelum takbir. Bahkan berangkat dari rumah pai ke musaji untuk sholat subuh, niatnya untuk sholat subuh itu sudah dihitung niat. Jadi beko tiba di musaji langsung takbir, itu sudah sah sholatnya. Itu sudah sah sholatnya. Karena sudah berangkat dari rumah niatnya pergi sholat subuh. Tiba di rumah, ini penting nih. Karena apa? Beko kalau seandainya awak talambe itu perlu benar tuh. Perlu benar tuh. Seandainya awak talambe, imamlah rukuknya. Imamlah rukuk, awak takwi ketinggalan rakaat, langsung awak takbir sebelum imam sami Allahu liman hamidah i'tidal misalnya kan. Awak takbir, kita dapat rakaat. Tapi kalau awak lamo-lamo dulu misalnya buat tanang-tanang dulu, baru awak kemudian berniat, imam keburu i'tidal, kita ketinggalan rakaat.
Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik juga seperti itu. Nah, Imam Syafi'i berniatnya ketika kita bertakbir. Maka pengikut mazhab Syafi'i, ayo bertanang-tanang tuh, bahkan panjang takbirnya tuh Bapak Ibu. Karena di dalam takbir itu berniat, bahkan sebelum takbir itu kalau ingin melafazkan, sebelum takbir dia lafazkan niat bertanang-tanang dulu. Sebelum takbir lafazkan niat. Kalau memilih untuk tidak melafazkan niat, maka di dalam takbir itu dia pasang niat di dalam hatinya bahwa saya benar-benar sholat subuh 2 rakaat mengikut imam adaan ini. Allahu Akbar. Tapi kalau pengikut mazhab Malik dan mazhab Hambali, langsung saja Allahu Akbar, pendek saya takbirnya Pak. Pendek takbir. Karena apa? Karena niat sudah lewat. Niat sudah lewat. Nah, tapi pengikut mazhab Syafi'i panjang takbir. Biasanya itu saya tanda mudahnya Bapak Ibu. Untuk memudahkan menandainya. Itu kalau panjang takbirnya, aku kemungkinan besar kau pengikut mazhab Syafi'i, seperti itu. Oke Pak? Oke. Iya Pak. Sebentar Pak. Yang telat tadi datang imam udah langsung takbir langsung ruku atau langsung sedekap dulu baru takbir lagi ruku. Ada juga selebih di video. Iya. YouTube. Caranya pas imam dulu takbir dulu, baru langsung takbir lagi itu. Mana yang iya. Sebaiknya. Oke. Sudah Pak? Oke. Kalau seandainya imam sudah ruku, kita baru masuk, maka apa yang harus kita lakukan? Takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ditandainya dengan apa? Dengan bersedekap. Maka beri kesempatan bersedekap sebentar, langsung takbir intikal. Jadi takbir Allahu Akbar. Langsung aja Pak. Jadi itu yang kamu pilih. Ada memang pendapat yang mengatakan kita langsung takbir aja Ustaz, langsung takbir intikal. Lalu takbiratul ihramnya mana? Nah, maka kita bertakbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu takbir memulai sholat. Makanya namanya beda. Takbir memulai sholat nanti akan kita bahas dalam pemahaman makna nanti. Takbiratul ihram. Lalu kemudian takbir intikal. Yang lain-lain itu takbir intikal namanya. Lalu kita pindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kita sudah bersedekap, kita sudah bertakbir, takbiratul ihram, pindah ke rukun berikutnya, yaitu ruku. Maka kita takbir intikal. Allahu Akbar. Seperti itu Pak. Ya Pak? Iya Pak. Mengenai kaki itu Pak. Kalau kaki kan gini kan Pak, ada juga kita gini kegunaan Pak. Oh kancang pengajian apa mah? Alun sampai ke situ dulu. Itu waktu sujud tuh mana? Awak baru takbiratul ihram pala sujud sekali ya? Iya. Iya. Oh gitu. Oke lah, kita jawab aja lah dulu kalau iya begitu. Iya Pak, kita jawab. Oke, jawablah. Jadi duduk antara 2 sujud ada 2 macam. Duduk antara 2 sujud ada 2 macam. Sebenarnya duduk itu akan ada banyak tuh, ada 4 macam itu duduk itu. Duduk itu ada 4 macam. Duduk antara 2 sujud 2. Pertama duduk tawarruk. Tawarruk itu bertopang artinya. Bertopang kaki, mohon maaf ya Bapak Ibu, pantatnya bertopang ke kaki. Ke kaki kiri. Nah, itu bertopang, kaki kanan di tagaan. Itu yang pertama. Dan ini sepakat jumhur ini nih. Jumhur ini. Tapi ada satu pendapat dari Syekh Nasruddin Al-Albani. Ketika duduk antara 2 sujud, khusus untuk duduk antara 2 sujud, kata beliau boleh ahyanan. Kadang-kadang duduknya duduk iqa'a namanya. Duduk iqa'a itu bagaimana? Duduk yang Pak praktekkan tadi, bentuk basimpuh. Duduk basimpuh. Tapi itu bahasa Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab beliau itu kadang-kadang. Tidak boleh jadi kebiasaan. Tidak boleh jadi kebiasaan. Itu pendapat Syekh Nasruddin aja. Untuk duduk iqa'a namanya Bapak Ibu. Duduk iqa'a. Nah, tapi
mazhab jumhur ulama bagaimana? Jumhur ulama duduknya duduk tawarruk. Ya Pak. Jadi duduknya kaki kiri ditopang untuk mendudukan pantat awak, kaki kanan di tagaan. Itu untuk duduk. Tapi kita kan belum membahas ini sebenarnya ini. Ini nanti lebih spesifik lagi kita akan bahas di bagian duduk antara dua sujud nanti insya Allah. Ya, kita baru sampai takbiratul ihram, sampai bersedekap. Besok insya Allah setelah ini pertemuan kita akan bahas tentang doa iftitah. Doa iftitah. Yang mana doa iftitah yang akan kita baca? Kalau Nabi, apa doa iftitah beliau? Nabi itu berbeda-beda tuh Bapak Ibu. Sekedar gambaran saja. Kalau sholatnya sholat siang, doa iftitahnya. Kalau sholat malam, doa iftitahnya. Kalau sholat dalam kendaraan, dalam perjalanan, doa iftitahnya. Beda-beda doa iftitah yang dua balai macam tuh. Beda-beda. Tapi kalau awak kan sama saya nyana Bapak Ibu. Sama saya kan mau malam, mau siang, mau perjalanan, mau segala macam, yang wajah tuh tetap wajah tuh, tapi masih lumayan daripada tidak punya wajah. Oke. Ya, ya Pak. Ini untuk imam, Ustaz. Iya. Imam sudah berdiri, kemudian ya kita sudah imam malah menganukan untuk bersah dulu saat rapat. Imam sudah berdiri, tapi posisi berdiri dengan Ustaz, Iya. kakinya saya. Kakinya kan memang ada yang lurus, ada yang gembang. Kemudian takbiratul ihramnya juga tidak jarang yang begini. Iya. Saya begini. Iya. Kira-kira apa upaya kita ketika dia sudah, apakah perlu dibetulkan imam itu, atau ada isyarat, atau memang gimana Ustaz? Mohon gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, yang mau sampaikan tadi itu adalah upaya penyempurnaan. Itu adalah upaya penyempurnaan, dan itu yang untuk kategori itu tidak sampai membatalkan wudhu, membatalkan sholat. Untuk kategori ini tidak sampai membatalkan sholat, tapi akan menambah nilai. Karena memang target kita dari awal kan mau sampaikan, target kita mengejar nilai. Target kita mengejar nilai. Jadi kalau seandainya terjadi kasus seperti itu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan betulkan langsung? Jangan. Nanti beko kalaulah selesai sholat, ajak duduk, sampaikan. Sampaikan. Yang dilakukan oleh Nabi Bapak Ibu untuk memperbaiki orang sholat itu, yang langsung beliau perbaiki hanya ketika sujud. Ketika sujud nampak tidak batu, sujudnya langsung diperbaiki oleh Nabi. Tapi yang lain-lain tidak diperbaiki oleh Nabi. Makanya Khalad ibnu Rafi' itu disuruh ulang saja, dicaliak saja Nabinya. Salat Khalad ibnu Rafi' itu sampai selesai salat datang kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ulang salatnya lihat. Artinya apa? Tidak disuruh, tidak langsung dibetulkan oleh Nabi, tidak langsung dibetulkan oleh Rasulullah. Nah, jadi diulang balik. Kiranya tidak jawab betul, disuruh ulang balik. Lah 3 kali disuruh ulang sampai akhirnya Khalad ibnu Rafi' az-Zuraiki ini ngaku, ya Rasulullah ma usnu ghairuk, wahai Rasulullah saya tidak bisa sholat lebih baik lagi. Fa'allimni, tolong ajari saya ya Rasul. Kata sahabat tadi, barulah diajarkan oleh Rasul. Nah, terkait dengan yang tadi, bagaimana seharusnya sikap kita kalau ketemu imam yang seperti itu? Maka nanti selesai sholat kita ajak beliau berdiskusi. Yang saya temukan seperti ini, Ustaz, seperti ini. Nah, mungkin kalau seandainya kita berbeda, mungkin perlu juga kami tahu ada dalil-dalil yang mungkin supaya bisa kami paham bahwa yang Ustaz lakukan ini mana dalilnya, supaya nanti kami tidak ragu untuk mengamalkannya. Gitu saja Pak, untuk memperindahnya. Ya Pak. Oke Bapak Ibu, barangkali cukup lah ya. Sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagian-bagian apa yang kita bahas pada pagi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.